Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah ataupun pengembangan akuntan di Indonesia. Berbicara sejarah akuntan di Indonesia, itu dimulai dari sejak pada tahun 1642, di mana sejak adanya penjajahan Belanda masuk di Indonesia itu sudah mulai dipraktekkan ataupun sudah mulai ada yang namanya sistem akuntansi seperti pencatatan oleh VOC pada waktu itu dengan sistem yang namanya kontinental. Dan kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 1957, para lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu membentuk yang namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, bertujuan sebagai wadah ataupun mengumpulkan para akuntan-akuntan yang ada di Indonesia bersatu dalam satu lembaga, yaitu IAI. Kemudian berikutnya, pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1960, Indonesia itu menerapkan sistem yang namanya Anglo-Saxon. Eh, Mungkin sampai saat ini masih digunakan yang namanya sistem Anglo-Saxon itu, di mana para investor ataupun investasi-investasi dari Amerika itu mulai digunakan di Indonesia atau diterapkan di Indonesia dengan sistem Anglo-Saxon. Dan di tahun sebelumnya, di tahun 1957 tentang IAI, itu direspon pada tahun 1974 tentang PAI, prinsip-prinsip akuntan Indonesia. Kemudian dikembangkan pada tahun 1984 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Zainullah. Dipersilakan. IASC atau International Accounting Standard Committee merupakan badan swasta independen yang dibentuk tahun 1973 yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam penggunaan prinsip akuntansi yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan di seluruh dunia. Anggota asli dari IASC adalah badan akuntansi dari 9 negara, di antaranya yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Amerika, dan Inggris, dan juga Jerman. Sejak tahun 1983, IASC telah memasukkan seluruh badan akuntansi profesional yang menjadi anggota dari International Federation of Accounting. Sebagian besar organisasi-organisasi ini merupakan asosiasi akuntan publik yang berlisensi. Akibatnya, keanggotaan IASC terdiri dari berbagai organisasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh FASB. Tahun 2001, IASC digantikan dengan IASB. IASB segera memilih untuk mempertahankan semua pernyataan dan posisi IASC kecuali jika memang perlu untuk diganti. SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah standar praktek akuntansi yang digunakan di Indonesia dan disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa prinsip-prinsip yang bersifat buku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 95, 1 Juni tahun 96, 1 Juni 99, April 2002, hingga terakhir yaitu 1 Juli 2009. International Financial Accounting Standard atau IFRS adalah standar pelaporan keuangan yang diakui secara internasional.
Standar akuntansi internasional ini diterbitkan oleh IASB, yaitu Organisasi Akuntansi Internasional. Pada mulanya IFRS merupakan pengembangan dari standar akuntansi internasional yang bertujuan untuk mendorong penggunaan standar akuntansi yang berkualitas tinggi secara global. Kini, IFRS menjadi sistem akuntansi yang digunakan oleh banyak negara untuk pengelolaan laporan keuangan. Sistem pelaporan keuangan di Indonesia juga mengadopsi IFRS sejak tahun 2012. Pasalnya, Indonesia juga menjadi bagian dari International Federation of Accounting atau IFAC sehingga diwajibkan untuk menggunakan sistem IFRS sebagai standar dalam pelaporan keuangan terutama pada industri perbankan, asuransi, dan juga tentunya BUMN. Global. Kalau berbicara siapa tokoh ataupun siapa bapak akuntansi, mungkin kurang lebih bisa disebut dengan Luca Pacioli. Pacioli ini dia seorang ahli matematikawan. Pada tahun 1494 dia menerbitkan bukunya menulis tentang Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Itu bahasa Itali. Yang inti isi bukunya itu sistem buku berpasangan atau istilah lainnya disebut dengan debit kredit, di mana di sistem debit kredit ini setiap ada transaksi maka harus dicatat di sisi debit ataupun di sisi kredit gitu. Mungkin itu saja perkembangan secara singkat akuntan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.